Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Tetap semangat. Oke. Selamat siang. Hari ini kita akan mengadakan pembelajaran, tapi sebelumnya kita harus tetap semangat ya. Semangat pagi. Oke. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin dulu untuk pembacaan doanya. Silahkan dipimpin. Duduk siap. Siap. Belajar baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ucapkan salam. Ya, ini akan saya ngecek kehadirannya. Hadir semua nggak ini? Asifa, Alessia, Andika, Delia Putri, Aditya, Santi, Sandy Putra, Sepika, Siti Umairo. Oke, hadir semua ini? Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, perlu saya informasikan bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar mengenai mobilisasi. Sekarang kita membahas materi mengenai konflik kehidupan sosial. Tetapi sebelum kita ke sana, perlu saya tekankan agar kalian tetap belajar, semangat, ya. Jangan sampai motivasi kalian belajar menurun, kan gitu ya. Agar lebih ditingkatkan. Karena kenapa? Karena kasihan ke orang-orang tua kamu yang susah payah ya mencari nafkah untuk menyolahkan kamu, tapi kamu sendiri sekolahnya kadang-kadang suka males-malesan. Ya. Untuk materi kali ini buku paketnya di bawah. Ya, buku paket di bawah. Nah sekarang materi yang akan kita sampaikan mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Tetapi sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Satu bangsa, satu
sebelum kita ke materi mengenai konflik sosial, kalian harus tahu kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kelihatan nggak? Ya. Jadi ada dua di sini, kompetensi dasarnya ada dua, ya. Terus indikator pencapaian kompetensinya ada 4. Oke, yang pertama menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 1.1 menguraikan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang menyebabkan konflik sosial itu faktornya apa saja. Terus yang selanjutnya yang kedua menganalisis akibat konflik sosial. Jadi ada sebab, ada akibat, itu merupakan satu kesatuan dari hukum kausal. Gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita membahas masalah konflik sosial? Tujuannya buat apa? Gitu. Di sini yang pertama ada 4 poin, ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab konflik sosial. Jadi harus tahu menganalisis, ya. Terus yang selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu memahami akibat konflik sosial. Jadi kalian kalau sudah mempelajari mengenai konflik sosial, berarti kalian harus bisa memahami, oh ini mah bermasalah, oh ini mah tidak. Minimal kalian punya filter atau saringan. Terus yang selanjutnya, peserta didik mampu menentukan cara menangani konflik sosial dengan baik. Makanya kalian yang berbuat, kalian yang harus bisa menyelesaikan. Ini yang akan kita bahas. Terus yang keempat, itu tadi peserta didik mampu mempresentasikan. Jadi satu orang, ya, laporan hasil diskusi kelompok tentang konflik yang dimaksud. Itu materi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas. Pertama ada 4. Yang pertama pengertian mengenai konflik sosial itu sendiri. Apa sih pengertian konflik itu? Nah, gitu ya. Jadi jangan istilahnya tahu konflik tapi nggak tahu maksudnya. Terus yang kedua atau yang B, faktor-faktor penyebab konflik sosial, ya. Terus yang C, akibat konflik sosial. Jadi ada sebab, ada akibat, kan gitu ya. Terus yang D, cara menanganinya seperti apa, gitu. Itu materi pembelajarannya. Nah, untuk mempelajari masalah konflik di sini kita masuk ke bab selanjutnya, itu ya, bab 2 mengenai konflik dalam kehidupan sosial dan integrasi sosial. Tapi takut pertemuan sekarang tidak selesai membahas yang integrasi, mungkin kita akan dilanjutkan kepada pertemuan selanjutnya. Mengamati video mengenai konflik sosial. Apa sih yang dimaksud konflik sosial? Ini tolong dicermati ya. I got so much that nigga clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, any Konflik sosial. Pengertian konflik sosial merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi dikarenakan adanya pertikaian ataupun pertentangan, baik itu antar individu, antar kelompok, bahkan antar kelompok dengan pemerintah. Menurut Soeharjono Soekanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Menurut Takwiri dan Davis,
Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan menjadi faktor pemicu utama dari adanya konflik. Pada konflik secara sosial, perbedaan antar individu bisa menjadi faktor pemicunya. Perbedaan ini bisa karena perbedaan pandangan, pendapat, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Dalam hubungan sosial, setiap individu dan setiap kelompok memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Pada beberapa kondisi, perbedaan kepentingan ini bisa ditoleransi dan kemudian semua pihak saling mencoba menahan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Yang ketiga, perbedaan latar belakang budaya. Konflik secara sosial juga terjadi karena adanya perbedaan latar belakang budaya. Saat hidup bermasyarakat, maka akan ada kemungkinan bertemu dengan masyarakat lain dalam satu lingkungan yang latar belakang budayanya berbeda. Yang keempat, perbedaan etnis. Konflik sosial juga bisa terjadi akibat perbedaan etnis. Dalam satu lingkungan masyarakat ada kemungkinan beberapa berasal dari etnis yang berbeda. Hal ini lumrah, khususnya di daerah yang sering dijadikan tujuan perantauan. Yang kelima, perbedaan ras. Perbedaan dari segi ras juga bisa memicu terjadinya konflik sosial. Kata ras memiliki definisi sebagai golongan bangsa sebagai ciri fisik, sehingga ras berhubungan dengan bentuk atau tampilan fisik. Yang keenam, perbedaan agama. Agama juga bisa menyebabkan konflik sosial. Agama di seluruh dunia jenisnya ada banyak sekali. Indonesia sendiri sampai saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Agama yang berbeda-beda bisa memberi pandangan berbeda, perilaku berbeda, dan juga ibadah yang berbeda. Misalnya pada umat Islam yang mengenal ibadah puasa, sholat, dan sebagainya. Bisa jadi ibadah seperti ini tidak ada di agama lain. Berapa dampak positif dan negatif dari konflik sosial adalah dampak positif. Yang pertama, meningkatkan solidaritas antar anggota. Yang kedua, munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Yang ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Di sini akan mengamati video juga masalah konflik sosial, ya. Ini tolong dicermati karena materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan terutama di kalangan pelajar. Sekelompok pelajar diserang kelompok pelajar lainnya di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa dipicu saling ejek di media sosial. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat sekelompok pelajar diserang puluhan pelajar lainnya di sebuah taman di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kelompok pelajar yang datang menggunakan sepeda motor langsung menganiaya pelajar lainnya dan merusak 3 sepeda motor. Pihak sekolah dari 2 kelompok pelajar menghadiri mediasi di Mapolsek Bale Endah. Aksi penyerangan dipicu saling ejek di media sosial. Jadi dari modusnya itu dari postingan, berawal dari sebuah postingan yang beredar di kalangan lingkungan sekolah dari pihak SMK Pasundan. Itu mungkin tergerak dari eksekutif korup yang salah, sehingga mereka melakukan istilahnya mencari tahu siapa yang bikin postingan itu ke SMK 3 Bale Endah. Ejekan kah atau apa? Ejekan? Ya, semacam ejekan lah, semacam ejekan. Usai mediasi, kedua belah pihak sepakat berdamai dan berjanji peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal melaporkan. Di sini yang pertama mengenai konflik sosial. Ya. Konflik sosial merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Peristiwa ini terjadi dikarenakan adanya pertikaian atau pertentangan, ya. Baik itu antar individu dengan individu, antar kelompok, bahkan antar kelompok dengan pemerintah. Sedangkan pendapat para ahli, Sarjono Sukanto menyatakan konflik adalah proses, jadi suatu proses, ya.
pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Itu pendapat para ahli. Tentunya pendapat para ahli ini berbeda-beda cara menyimpulkan. Tetapi kita mengambil sampel satu, ya, Sarjono Sukanto. Masih banyak para ahli yang lain berpendapat. Lanjut, di sini ada bentuk, ya, ada bentuk-bentuk konflik sosial. Di sini yang pertama konflik antara individu. Yang dimaksud individu itu siapa? Individu itu diri sendiri. Ya. Kamu, aku, you and me, kan seperti itu ya, individu itu, orangan. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka bikin konflik antara individu, one by one, satu-satu. Ya. Terus yang kedua konflik kelompok. Nah ini kadang-kadang kelompok nih. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus rasial. Rasial itu lebih ke identik. Kalau dulu itu konflik warna kulit. Nah, hitam, yang putih, yang kuning, yang apalah saya nggak tahu. Banyak warna kulit. Sehingga menimbulkan konflik. Tetapi akan kita bahas lebih jelas ya. Ini hanya bentuk-bentuk gambarannya saja. Yang keempat konflik politik. Konflik politik yang sebentar lagi akan kita alami, tapi kalian mungkin ada yang sudah punya wajib milih atau tidak, saya juga nggak tahu ya. Ini masuk ke ranah konflik politik. Terus yang kelima konflik internasional. Konflik internasional itu yang skalanya skala ukuran negara, yang mungkin yang lagi berkembang ya, negara Israel dengan Palestina, Tiongkok dengan Amerika dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan lebih detail. Ini hanya gambaran umum mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, di sini ya, yang pertama konflik individu. Konflik individu di sini yaitu konflik yang terjadi antara dua individu yang terkait, yang saling berbenturan kepentingan. Ya, itu tadi saya sudah kemukakan. Gitu. Biasanya kalau yang lagi kasmaran suka bertengkar, itu pasti menimbulkan konflik. Takut kalian belum memahami apa itu konflik. Konflik itu masalah. Jadi istilah itu konflik. Yang selanjutnya konflik antar kelompok, yaitu kelompok yang bertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang sama. Jadi semua punya kepentingan yang sama, semuanya ingin benar, semuanya punya keinginan yang sama, tetapi dengan cara-cara yang kurang baik. Tapi tentunya nanti ada dampak positif dan negatifnya. Terus yang ketiga, rasial. Ya. Kelompok ini yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saking bertabrakan. Itu tadi warna kulit, kan gitu ya, adat istiadat, kadang-kadang. Terus yang keempat, konflik politik biasanya terjadi akibat adanya ketimpangan kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Nah, dari materi 4 tadi, pengertian bentuk, faktor penyebab, dan penyelesaian, di sini saya akan membagikan tugas LKPD. Kamu kerjakan tugas hari ini, terus kamu kumpulkan. Ini tugas individu. Kalau tugas kelompok nanti, karena tadi dari awal sudah dibahas mengenai kelompok ya, diskusi. Ini tugas individu per orang. Silakan kalian isi soalnya, nanti saya bagikan ya. Kalian isi mengenai seputar materi yang baru dibahas. Ya. Ini saya bagikan ya. Silakan diisi. Itunya
bukunya dikeluarkan, buku tulisnya silakan. Ini itu ya, diisi. Tuh pertanyaannya di situ, ya. Silakan kalian isi, ya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah, here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. Tugas kelompok di sini pertama jelaskan pendapat kalian terkait dampak yang ditimbulkan adanya konflik sosial. Dampaknya apa saja? Tadi sudah dibahas. Terus yang selanjutnya uraikan 3 faktor penyebab konflik sosial. Di antaranya yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang budaya, yang ketiga perbedaan kepentingan. Ya. Nah, silakan kalian buat kelompok, mau 5 orang, mau 4 orang, satu kelompok itu terserah kamu. Yang jelas silakan sekarang dibuat kelompok dulu, silakan dibuat kelompoknya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see Jadi it. ini tugasnya. Di situ ada 2 pertanyaan. Nanti saya tunjuk kelompok yang mana yang akan maju perwakilan. Misalkan kelompok 1, apa 2, apa 3, ada 4, ada 5. Itu hanya perwakilan ya, 1 orang ya. Nah, apabila menjawabnya betul sesuai yang diharapkan, kita kasih plus dengan tepuk PPK. Hafal kan tepuk PPK? Kan pendapat kalian terkait dampak yang ditimbulkan adanya konflik sosial. Silakan kalian diskusi. Ya. Silakan diskusi. Ya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah, here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. Coba kelompok 2 ke depan. Silakan presentasikan salah satu di antara kalian. Di antara kalian silakan 1 orang untuk menjawab pertanyaan, jelaskan pendapat kalian terkait dampak yang ditimbulkan adanya konflik sosial. Tadi sudah dibahas. Silakan di depan. Siapa? Silakan. Umairah. Ya, silakan Roh. Silakan di depan biar teman-teman kamu tahu. Dengarkan ya. Coba disesuaikan dengan jawaban yang kamu tulis. Menurut saya, adanya konflik sosial bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif, 1. Memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. 2. Penyesuaian kembali nilai dan norma. 3. Meningkatkan solidaritas.
yang berdampak negatif, 1. Menimbulkan korban berupa harta dan nyawa manusia. 2. Adanya kepribadian individu yang terlibat. 3. Menimbulkan dominasi kelompok pemenang. 4. Rusaknya hubungan antar individu dan antar kelompok. Gimana? Betul nggak? Betul. Oke, kita kasih close dengan tepuk PPK ya. Siap ya? Kita close karena jawabannya betul. Oke, siap. Tepuk PPK. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin kalian atau siapapun, entah itu kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang bisa menyimpulkan materi tentang hari ini. Itu siapa? Kamu? Ya, silakan. Kesimpulannya ya. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan pada hari ini, konflik sosial merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut, seperti perbedaan dalam segi prinsip, budaya, juga adanya perubahan sosial. Konflik pun memiliki dampak baik, itu positif maupun negatif. Di sisi lain, menyikapi dampak yang ditimbulkan oleh adanya konflik, maka sudah pasti harus ada penyelesaian seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Silakan, makasih. Oke, jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan materi yang Bapak sampaikan, kalian bisa mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan bisa mawas diri untuk kedepannya. Silakan bukunya dirapikan, kita membaca doa. Kita mengakhiri pertemuan kali ini. Silakan disapa dulu untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya. Silakan. Duduk siap. Siap. Duduk pulang. Alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai.